Saudara, terlalu lama konsep kita tentang Tuhan dan Bapa di surga itu sangat dipengaruhi oleh sistem agamawi. Ya, saya ulangi lagi. Terlalu lama konsep tentang Tuhan dan Bapa surgawi itu dikuasai, dipengaruhi dengan pola pikir atau paradigma agamawi. Sehingga hubungan kita dengan dia sebagai ayah atau sebagai papa itu selalu mengalami halangan. Karena kalau konsep agamawi itu tidak kita lakukan. Contohnya, siapa yang masih terpengaruh dengan konsep, kalau saudara pernah berjanji bahwa akan doa setiap pagi jam 4 misalnya. Suatu kali saudara pernah bernasar untuk itu. Nah, suatu hari saudara gagal. Nah, konsep agamawi itu membuat orang itu tertuduh. Wah, Tuhan pasti marahin karena aku nggak bisa doa pagi jam 4. Atau saudara pernah janji, saudara akan membaca Alkitab sekian pasal setiap hari. Nah, suatu hari saudara gagal. Lalu saudara tidak bisa melakukan itu, maka saudara tertuduh. Saudara, di dalam banyak hal ternyata konsep agamawi itu terlalu kuat mempengaruhi pola pikir kita sehingga hubungan kita dan Bapa di surga itu tidak beres. Maaf, pasti ada di antara saudara yang pernah mendengar. Ya, ada hamba Tuhan berkata begini, suatu kali ada anak Tuhan kecelakaan atau sakit atau mengalami musibah. Nah, biasanya gereja-gereja tertentu lalu bertanya, coba periksa perpuluhan rajin tidak. Pernah dengar ada gereja seperti itu? Nah, saudara, kalau itu benar, maka saya tidak akan mau percaya kepada Tuhan seperti itu. Kenapa? Berarti Tuhan kita mata duitan. Kalau kita rajin memberi perpuluhan, baru dia baik. Kalau kita terlambat, dia marah. Nah, itu konsep-konsep yang salah dalam hidup ini. Maka itu banyak kekristenan yang merasa berat menjadi Kristen karena beberapa janjinya tidak bisa digenapi dan dia merasa bersalah. Nah, apa sih hasilnya kalau orang Kristen seperti itu? Hasilnya adalah kemunafikan, kepura-puraan. Betul tidak? Kenapa bisa munafik atau pura-pura? Karena semua agama di dunia penekanannya kepada ritual atau kepada ibadah. Itu agama. Maka itu semua orang beragama hanya menilai atau melihat orang itu rajin beribadah tidak, orang itu rajin berdoa atau tidak, berapa jam doanya. Lalu orang-orang beragama selalu membandingkan. Contohnya, kamu bisa doa berapa jam sehari? Aku 4 jam, kalah, aku 6 jam. Ya. Lalu yang lain juga begitu, puasa. Kamu berapa kali seminggu berpuasa? 2 kali. Oh, kalah, aku 4 kali seminggu. Saudara, sehingga hubungan kita dengan dia itu hubungan yang penuh ketakutan. Bukan hubungan yang membuat kita bisa makin kenal dia sebagai Bapa yang baik. Ini konsep penting dalam hidup kita untuk mengenal dia sebagai Bapa. Lagi sekali, saya mau tekankan ini, baca dalam seluruh Alkitab, maka kita tidak pernah menemukan Tuhan minta kita doa setiap pagi jam sekian, baca Alkitab sekian pasal, tidak. Doa puasa sekian kali seminggu, sekian kali sebulan, tidak. Melakukan ini, melakukan itu, tidak. Nah, bagi Kristen yang konsep agamawinya kuat sekali, kebenaran ini akan mengusik roh agamawi dalam diri orang itu. Lalu orang itu pasti akan menghakimi orang Kristen yang lain kalau dia tidak melakukan syarat agamanya seperti yang dia lakukan. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan Kristen ini. Padahal yang Papa kita minta adalah
persekutuan dengan dia. Dan kita tuh mengenal dia sebagai seorang ayah. Dia memang Tuhan, tidak ragu-ragu lagi. Dia pencipta alam semesta. Otoritasnya, kedaulatannya luar biasa. Kita harus hormat kepada dia, itu betul. Nah, masalah baca Alkitab, saudara, sungguh jangan memakai konsep agamawi. Misalnya tiap hari harus ganti-ganti baca ayat atau urut, tidak. Tidak ada gunanya saudara tiap hari baca sekian pasal. Cuma baca saja, tapi tidak pernah mengalami pertemuan atau perjumpaan pribadi dengan dia. Maka cuma membaca saja, tapi tidak tahu apa artinya. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita, renungkan firman itu. Lagi sekali, renungkan firman itu siang dan malam, bukan membaca. Ada memang ayat-ayat berkata bacakan, tapi penekanan Bapak kita dalam merenung. Nah, apa kekuatan merenung? Oh, kekuatannya luar biasa. Saya beri pertanyaan begini kepada saudara, khususnya sudah punya anak. Juga yang belum punya anak, saudara pasti harus bertanya. Renungkan pertanyaan ini. Bagaimana cara seorang anak dari bayi sampai umur tertentu, dia itu tahu bahwa orang itu papa mamanya? Siapa bisa jawab? Ini pertanyaan penting. Coba jawab. Bagaimana dia tahu itu papa mamanya? Apakah mereka diberitahu begitu lahir? Bilang, itu papamu, itu tetanggamu, jangan keliru ya. Itu ommu, itu tantemu, yang ini mamamu. Ayo, perlu diberitahu begitu tidak anak-anak itu? Lalu bagaimana mereka tahu kalau itu papa mamanya? Dan mereka tahu ini teman papanya, itu omnya. Bagaimana mereka bisa membedakan? Coba jawab. Tiap hari bergaul, apalagi yang lain. Karena apa? Suaranya. Oke, apalagi? Apa? Cepat yang lain. Hubungan batin. Apalagi? Nah, jelas. Detak jantungnya. Apalagi? Baunya. Apalagi? Oke, jawab aja. Kenapa? Padahal mereka nggak perlu diberitahu kalau itu papa mamanya. Ayo, kenapa? Dekat, selalu sama-sama. Apalagi? Saudara, itulah kehebatannya. Mereka tidak perlu diajar dan diberitahu. Mereka tahu sendiri siapa papa mamanya. Seperti itu seharusnya kita dengan Bapa di surga. Nggak usah diberitahu, nggak usah diajar. Otomatis kita akan tahu kalau kita dekat, kita bergaul, kita hafal suaranya, dan sebagian yang saya katakan tadi betul semua. Betul, bukan aturan-aturan yang dibuat yang membuat kita kenal siapa papa kita. Renungkan ini, maka itu 100% salah. Kalau gereja hanya memberi peraturan-peraturan, tetapi tidak mengenalkan Tuhan sebagai satu pribadi yang disebut papa atau ayah. Jadi penting sekali pergaulan itu, hubungan itu. Maka itu sangat salah kalau peraturan-peraturan legalisme itu diberikan dulu. Setiap anak yang lahir, apalagi yang baru lahir, walaupun sudah umur setahun, walaupun sudah umur 2 tahun, anak-anak itu tidak mungkin akan ngerti peraturan-peraturan diberikan oleh orang tuanya. Saya percaya orang tua bodoh yang memberi peraturan kepada bayi-bayinya. Betul, bayangkan kalau anak-anak masih setahunan umurnya, dari bayi sampai setahun, tiap pagi papanya berdiri di dekat dia lalu membacakan peraturan rumah tangga itu. 10 peraturan. Nomor 1, bangun harus jam 5. Nomor 2, setelah bangun harus nyapu dulu. Nomor 3 begini, keempat begitu. Saudara, kira-kira ini pasti orang tua gila ya? Nah, anak-anak itu hanya membutuhkan kasih sayang dan penerimaan. Dengar ini, penerimaan.
diterima. Saudara, terlalu lama konsep kita tentang Tuhan dan Bapa di surga